Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali kita pada program Berkat Pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan kita. Mari kita belajar sama-sama firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-14 dan pasal 15 ayatnya yang ke-19. Ayat 2 Tawarik 14 ayat yang ke-14, mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Pasal 15 ayat yang ke-19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dalam sebuah keberhasilan seorang raja namanya Asa. Asa berhasil dalam kepemimpinannya, dia mengalahkan musuh di kala itu. Kita akan belajar apa sih yang membuat Asa menjadi berhasil dalam kepemimpinannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, keberhasilan Asa tidak terlepas daripada dia mencari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Raja Asa memulai pemerintahannya adalah dengan cara, ia memulai pemerintahan dengan cara mengadakan pembaharuan atau reformasi dalam pemerintahannya. Dia mengadakan itu, saudara. Kenapa? Karena sebelum dia memerintah, sebelum dia memimpin bangsa Israel dalam sebuah kekacauan, saudaraku, keterpurukan, bahkan jauh daripada Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Mereka terpuruk, mereka terjepit, banyak hal yang membuat mereka tidak berdaya seperti itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membuat bangsa ini yang tidak bisa bangkit, saudaraku. Kenapa? Ternyata ada hal, saudaraku. Oleh karena itu, Raja Asa dia melakukan reformasi dalam pemerintahannya sebelum dia memimpin. Apa yang dia lakukan? Bahwa dia mereformasi, yaitu dia menjauhkan penyembahan berhala. Lalu dia juga menjauhkan dari pelacuran bakti, saudaraku. Itu adalah hal-hal yang membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan marah, bahkan membuat Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tertekan, tertindas, dan mengalami kemunduran, saudaraku kasih. Nah, karena itu Asa sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan mengadakan sebuah kemenangan dalam kehidupan atau dalam kepemimpinan seorang Asa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, rahasia Asa untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap peperangan demi peperangan yang dilakukan adalah karena dia mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, mungkin kita juga tanpa kita sadari jauh daripada Tuhan. Bahkan kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa dalam kehidupan kita. Membuat Tuhan bisa murka dalam hidup kita. Bahkan dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita, itu dapat menghambat berkat-berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, kita harus menyadari setiap kelemahan kita, kekurangan kita, dengan cara kita mau datang kepada Tuhan seperti Raja Asa. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, Tuhan akan berpihak kepada kita.
Setiap pintu-pintu berkat yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Setiap belenggu-belenggu dosa itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan akan putuskan, Tuhan akan hancurkan. Kalau kita datang dengan kerendahan hati mencari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia akan merasakan damai sejahtera dalam kehidupannya. Saudaraku, kita tidak akan pernah rugi ketika kita mencari Tuhan. Selalu ada keuntungan. Keuntungannya adalah kita akan ada damai sejahtera. Kedamaian adalah kerinduan bagi setiap manusia. Kedamaian itu adalah keinginan bagi setiap orang. Ketika kita mencari Tuhan, maka kedamaian itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang kasih, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia ketika kita berseru mencari Tuhan, ketika kita merindukan Tuhan, mencari wajah Tuhan, di sana ada kasih karunia Tuhan dan ada pertolongan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sudah merasa tidak tahu lagi apa yang mau kita perbuat karena begitu banyak masalah dalam kehidupan kita, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis usaha segala macam. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, di sana ada pertolongan dari setiap masalah kita. Yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan, ia akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita mencari Tuhan, di sana Tuhan hadir. Saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa 1-2 orang itu mencari Tuhan atau berkumpul dalam nama Tuhan, di sana Tuhan ada. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam sebuah kumpulan atau dalam sebuah pencarian kita kepada Tuhan, di sana Tuhan hadir, di sana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan akan bekerja sesuai dengan kehendaknya, apa yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita mau cari Tuhan, saudaraku. Dan yang keempat adalah orang yang mencari Tuhan akan sanggup berdiri tegak melawan semua musuh. Saudaraku, musuh yang dilawan oleh Raja Asa itu ada 1.000.000. Ada 1.000.000 musuh atau tentara. Tetapi dia mampu mengalahkan itu. Kenapa? Dia bisa mengalahkan 1.000.000 pasukan daripada musuhnya, saudaraku. Kenapa dia mampu mengalahkan itu? Karena dia mencari Tuhan. Dia ada di pihak Tuhan. Dia ada dalam pembelaan Tuhan. Karena itu, saudaraku, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah putus-putusnya mencari Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang bersama-sama dengan Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Kami perlukan